Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Robiul Zaki Zain dengan NRP 5026221028. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang high availability dan disaster recovery. Yang pertama ada kenapa? Kenapa high availability? Pertama, ada suatu kasus namanya itu mission critical system, yaitu di mana sistem bergerak selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dia terus bergerak. Dan mission critical system ini bisa dibagi menjadi tiga area risiko. Yang pertama ada hardware error, yang dimana solusinya adalah kita hanya perlu mereplika hardware tersebut. Lalu yang kedua ada bugs in software, di mana permasalahan cukup sulit karena kita harus tahu di mana bugs tersebut dan waktu untuk menyelesaikan bugs tersebut. Terakhir ada human error, di mana solusinya kita adalah membuat backup dan mengikuti SOP. Habis itu ada matrix, yaitu bagaimana mengukur sistem berjalan dengan baik. Yang pertama ada RPO atau Recovery Point Objective, yaitu merupakan suatu maksimum uh, kehilangan data yang dapat kita terima. Lalu ada RT atau Recovery Time Objective atau maksimum dari downtime yang bisa diterima. Selanjutnya, high availability itu ada one server failures yang terdiri dari operation system crash, RAID failures, SQL patch failures, drives full, dan terakhir ada performance bottleneck. Dan solusi-solusi dari permasalahan tersebut ada standby servers, RAID system, DevProd separation. Selanjutnya ada disaster recovery, yang merupakan lebih luas dari one server. Pertama ada widespread outage-nya itu berupa natural disasters, network failures, SAN failures, power fails, yang contohnya ada Azure outage yang terjadi pada 2018 lalu, dan AWS outage yang terjadi pada 2017 lalu. Dan solusinya adalah multi-regional standby servers. Yang terakhir ada corruption. Fokus dari corruption ini adalah bug di SQL Server. Dan solusi paling mudah dari SQL bugs ini itu adalah ya kita jangan lupa untuk selalu mengupdate software. Lalu ada firmware bugs dan solusinya adalah diantara kita harus rajin-rajin meng-backup data-data kita atau kita melakukan patching. Terakhir human error, di mana ya seperti katanya ya human error, kesalahan manusia. Baik itu dari kita lupa atau salah mengetik atau apapun. Intinya kita misalkan salah mengetik sebuah eh, komen, maka otomatis kan kita akan muncul sebuah error ya. Solusinya ya mungkin kita melakukan backup data atau prod and dev separations. Harusnya backup. Backup ada model 3, yaitu ada full, simple, dan bookload. Dan tipe-tipenya juga ada macam-macam, ada copy only, data backup, full database backup, diff database backup, log backup, file backup, dan partial backup. Penjelasannya cukup menjelaskan ya. Copy only berarti kita hanya mengcopy dari data yang sudah ada, data backup berarti kita meng-backup data tersebut, lalu full database backup berarti kita akan melakukan backup secara full, dan diff itu differential, log backup, file backup, dan partial backup. Selanjutnya ada penjelasan bagaimana kita melakukan backup menggunakan SQL Backup and FTP, di mana software ini berguna untuk mempermudah kita untuk melakukan backup dan restore, dan masih banyak lagi. Di sini ada backup, restore, log shipping, dan maintenance untuk database-database kita. Pertama kita coba backup terlebih dahulu. Kita namakan saja di sini backup tes 1 karena saya mengikuti yang Bapak Radityo jelaskan, saya namakan juga database saya tes 1.
Kita connect dulu ke server kita. Nama server titik. Kita save and close. Connection dulu. Oke, ada error. Oh, kita suruh masukin password. Oke, kita sudah login. Lanjut atur database-nya. Jadi kita mau pakai yang T1. Besok kita store backup di destinasinya mau kemana. Aku mau ke local network. Kita pilih aja. Di D. So, kita buat folder baru. Namanya temp. Oke. Berapa lama untuk kita atur berapa auto delete-nya. Misalkan 6 bulan saja kita default. Biasanya ini untuk auto delete div sama trend lock-nya kita atur aja misalkan 6 bulan, mungkin ini 1 hari, 1 bulan aja. Kita tes connection successful, kita save and close. Selanjutnya ada schedule backup, sini kita nyalain aja. Bisa kita mau atur untuk full backupnya berapa, differential berapa, dan transaction lock-nya berapa. Saya mau ngikutin Bapak Radityo aja. Kalau ini berapa lama ya? Kalau nggak salah 6 jam ya. Dan ini setiap 1 menit. Oke, kita save and close. Selesai. Kita lihat more setting. Itu ada temporary foldernya. Kita taruh di yang tadi. Oops. Data temp. So backup folders ini untuk apabila kita mau nge-backup folder juga bisa. Habis itu ada compress backup di mana backup itu akan otomatis kita compress. Bisa format kita ganti-ganti. Dan terakhir ada backup option. Di sini Bapak Radityo menyarankan untuk pakai backup one database and repeat. Jadi kita ketika ada banyak database, dia itu akan backup satu-satu, mengirim, habis itu baru lanjut ke database selanjutnya. Dan apabila ada suatu broken chain behavior, yaitu di mana ketika kita nge-backup mungkin ada suatu permasalahan pada chain-nya, sehingga apa yang ingin kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut mungkin bisa sekedar generate warning atau error. Cuman Bapak Radityo menyarankan untuk melakukan full backup. Nah, ketika sudah melakukan setting, kita bisa langsung run saja backupnya. Di sini bisa lihat ya, cuma ada tes 1. Kita run full backup. Kita restore from backup. Kita restore. Kita misalkan namakan jadi tes 2. Kita done. Oke. Restore. Yap. Oke. Harusnya sudah. Kita lihat lagi. Di sini. Coba kita refresh. Ya, sudah ada tes 2. Oke. Selanjutnya ada log shipping. Apa sih log shipping? Ya, log shipping itu basically kita juga melakukan suatu backup di mana uh, database yang kita backup ini itu dia tuh bersifat pasif, namun terus terupdate. Jadi ketika kita lagi mengerjakan suatu database yang primary kita, habis kita ada permasalahan sehingga kita harus mengganti database, maka kita bisa switch ke database yang kita sedang log shipping ini. Karena dia tuh udah secara langsung terupdate terus, cuman dia tuh diem aja gitu. Kita buat saja eh, log shipping ya. Kita namakan log shipping tes 1. Ya, kita select storage-nya. Pilih aja yang tadi kita buat ya.
Habis itu tambah ini pilih database-nya tes 1. Terus kita pilih restore database sama tadi tes connection udah aman, save and close. Schedule, kita schedule. Idealnya sebenarnya 5 menit karena kan eh, logikanya itu kalau tadi dilakukan transaction log setiap semenit, nanti kan jadi dia tuh ada waktu untuk memproses transaction log tersebut, baru nanti 5 menit dia masuk ke dalam database yang backup-annya ini, yang di log shipping. Cuman biar nanti videonya cepat, kita setiap semenit aja. Send confirmation, nggak, ya nggak perlu. Habis itu temporary folder, dan log shipping options-nya kita buat restoring. Oke. Dan ini tuh dia tuh belum mulai melakukan lock shipping karena kita belum melakukan sebuah inisiasi untuk lock shippingnya. Jadi kita initiate dulu. Bisa dilihat sini masih belum ada ya. Fresh belum ada. Nah, ini harusnya restore to database yang baru gitu. Jadi kita ubah aja ke tes 3. Karena tadi kan kita tes 2. Oke, baru kita initial lock shipping. Tunggu prosesnya selesai. Sudah finish. Oke, sukses. Bisa kita tutup aja. Bisa kita lihat di sini yaitu ada tes 3 restoring. Jadi dia tuh terus nge-restore database yang dia copy. Tadi kan dari tes 1, jadi setiap semenit, tadi karena aku aturnya semenit, dia tuh akan melakukan log shipping setiap semenit dari database yang ada di tes 1. Jadi kalau misalkan kita eh, membuat tabel, misalkan ada kolom name-nya nama, data type-nya varchar. Oke, bisa ada nrp, ini kita int. Oke, di save dulu. Tes tabel tes. Oke, refresh. Oke, kita tambahin database-nya, misalkan nama AAA P12 NP1 PDP NP2. Sini sudah terlog sheet belum ya? Oke, misalkan save. Oke, jadi ketika dia belum di backup, belum di log ship, nanti tuh otomatis logship yang pertama itu akan belum mengandung tabel ini. Cuma karena ada logship yang baru yang terjadi setelah saya membuat tabel ini, maka logship yang baru tersebut nanti akan terisi dengan tabel ini. Dan dia tuh konsepnya terus melakukan update berdasarkan database yang dia ambil. Dan itu dilakukan update-nya setiap yang waktu tadi saya atur itu semenit. Dan bagaimana cara kita nge-restore datanya? Kita masuk aja ke query, restore database tes 3 with recovery. Oke, kita execute completion. Kita refresh dulu. Dan di sini bisa dilihat kalau database 3 adalah eh, sebuah recovery dari database tes 1 yang paling baru karena baru saja dia di logship. Kita select aja. Nah, bisa dilihat. Ya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.